Oke, shalom adik-adik dan kakak-kakak mentor remaja. Oke, hari Minggu ini, pagi hari ini kita mau ibadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau panggil Tuhan ke dalam hati kita mau bersatu dulu. Kita bersatu dulu sekali. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi sertai kami, dan saat ini Tuhan, kami ingin Tuhan Engkau datang ke hati kami, pikiran kami Tuhan, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Kita mau menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Kita tidak bisa jalan hidup kita sendiri, kita butuh Tuhan. Kaulah harapan. Yes, amin, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau mulai lagu ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, haleluya. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau beri hormat kepada Bapa. Bagi Bapa sorga,
hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari anak-anakku, remaja Caldera Moria, dan kakak-kakak semua yang melayani. Kita tabiskan ibadah Minggu Raya tanggal 11 Juli ini. Kita tabiskan. Pertolongan kita dalam ibadah Raya Caldera Moria pada pagi ini datang pertolongan hanya dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami ada pada saat ini sekalipun melalui Zoom ya Tuhan dalam ibadah raya tanggal 11 Juli ini. Semua karena kasih karunia. Tuhan tolong kami, sehatkan kami ya Tuhan. Tuhan lihat kerinduan kami untuk melayani. Sekiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya untuk hormat, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Jadi saya akan membacakan Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Untuk pemimpin Tuhan menurut kehidupan. Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku dan tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendaklah merenungkan dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap bumi yang miring, terhadap tempat yang meroboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kehidupannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah pada Allah dan keselamatanku dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Dan Mazmur Tuhan, haleluya. Amin, yes. Oke, kita sekarang mau memuji nama Tuhan dari utara ke selatan. Pujian bagi Allah selalu ditinggikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan.
gunung yang tinggi. Allahku dasar kuasa, seluruh gunung sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dasar kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dasar kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dasar kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, amin. Kita mau masuk firman. Sebelum kita masuk firman, kita mau siapin hati kita dan pikiran kita agar kita tahu isi hati Tuhan. Yes. Engkaulah perisaiku. Engkaulah Perisaiku saat badai menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong hidupku. Semakin sedih, kita mau nyanyi ini dari Engkaulah perisaiku. saat badai hidup menerpaku. di dalammu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Haleluya, Jesus. bukan Berdiri di di tengah tengah badai kekuatan yang yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, Jesus. Mari adik-adik, kakak-kakak, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa.
Tuhan, kami ada sampai saat ini karena Tuhanlah perisai bagi kami. Namun Tuhan, kami juga sadar betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa agar kami layak lagi menerima berkat firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang saat ini di rumah, kakak-kakak juga yang sebagian ada di rumah. Tuhan berkati mereka. Satukan hati kami ya Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kami haus dan dahaga ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus jamah setiap hati pikiran kami. Agar kami hanya berfokus kepada Tuhan yang empunya dan milik hidup ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, bisa juga buka di rumah, tapi di sini Ibu akan bacakan, kita ambil di dalam Pengkhotbah 7, ayat 1 sampai dengan 14. Pengkhotbah 7, ayat 1-14, yang diberi tema hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada yang tinggi hati, daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan pertama tentunya Ibu menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak khususnya koordinator dari remaja Kardera ini. Sebab sekalipun kita terbatas dan sedang menghadapi keterbatasan waktu-waktu kita ini, tetapi kita berusaha untuk mendatangi adik-adik semua dengan persekutuan, dengan bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, sesuatu yang sangat-sangat mirip dengan kejadian-kejadian saat ini. Tetapi ada juga yang berbeda yang harus kita amati.
yaitu di sini pertama dikatakan bahwa nama itu lebih baik, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini suatu ironis sekali, ya, sesuatu yang bertentangan. Tuhan kenapa mengembalikan pemikiran kita kepada lebih baik mati daripada hari kelahiran? Ya, karena waktu hari kelahiran itu banyak sekali orang yang bersuka cita, menghadirkan sukacita untuk mendapatkan bayi yang baru lahir pada saat itu. Tetapi ketika masuk ajal kematian setiap manusia, orang hidup dalam kekhawatiran, orang hidup dalam hal-hal yang menakutkan, ya. Keterpisahan dari orang-orang yang dia suka, yang dia senang, yang dia cintai, itu membuat hatinya terluka. Untuk apa? Untuk mengenang segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang sudah pergi. Ya, tadi waktu awal Mami berbicara tentang teman orang tua kita, sepelayanan, Pastor Tobi Mesak. Apa sih yang kurang dari Pastor Tobi Mesak? Tidak ada yang kurang secara kasat mata. Beliau terlalu kebapaannya, beliau terlalu penggembalaannya terlalu terlihat sekali. Ya. Tetapi kita tidak pernah mengetahui apa sih sebetulnya rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena itu Tuhan katakan pergi ke rumah duka, kita nggak bisa lagi pergi ke rumah duka. Pada saat-saat ini kita susah, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Ya, yang sangat menyedihkan, orang tua sendiri yang meninggal kita nggak bisa lihat. Kita terpisah, sungguh-sungguh terpisah. Karena apa? Karena ada karena ada pandemi ini yang membuat kita terpisah. Dan kenapa juga Tuhan mengatakan lebih baik ke rumah duka? Karena kita melihat kesenangan dunia ini membuat kita lupa kepada hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik seperti apa? Kalau kita lagi senang-senang, kita tidak pernah berpikir bahwa kita ini susah. Tetapi Tuhan bilang dengan melihat, dengan kita hadir, datang ke tempat rumah duka, kita introspeksi. Bahwa pada saatnya kita juga akan seperti itu. Kita juga akan seperti itu terbujur kaku. Dan juga akan dibawa. Puji Tuhan kalau dibawa oleh orang-orang yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu, saya memahami, mengerti kenapa kita juga tadi diberikan tema hikmat yang benar berasal daripada Tuhan. Hikmat ini penting. Sumber hikmat itu, Mami langsung aja karena kita terbatas. Sumber hikmat itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat. Karena itu setiap kita berdoa, kita selalu mendasari di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selalu mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia sumber hikmat kita. Jadi jangan pernah kita berdoa tanpa mendasarkan doa permohonan kita kepada nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemampuan rohani kita, kemampuan kita sekarang ini untuk melihat dan menilai kehidupan kita dulu. Menilai kehidupan pribadi kita. Ya, apakah kita sudah berjalan melalui sudut pandangnya Tuhan? Itu hikmat. Kalau kita kembali kepada apa yang dinamakan Yesus sebagai sumber hikmat, apa yang Tuhan katakan kepada kita semua lewat firman-Nya? Apakah sudah kita lakukan atau belum? Tuhan bilang selalu berjaga-jagalah dan berdoa. Itulah yang membuat kita berhikmat. Sehingga apa? Kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Tuhan katakan nama itu lebih baik loh. Nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi sesuatu orang tua yang telah memberikan kita nama, itu harus dijaga. Apalagi ketika nama itu sudah dibawa kepada Tuhan. Dibaptis. Ya, itu harus kita jaga. Jaga untuk apa? Jaga untuk supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, nama itu tidak tercoreng. Bayangkan kalau kita beli
parfum, orang bilang ada parfum itu ratusan juta loh. Nama itu lebih baik daripada harum daripada minyak harum itu ternyata, saudara-saudaraku. Karena itulah dikatakan begini di dalam ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Coba. Ya seringkali kita lebih senang happy. Apalagi era sekarang ini orang mengatakan harus happy. Tapi dalam perenungan, Mami ya, orang happy itu di saat ini adalah happy bersama Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Happy dunia dan happy yang hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita alami. Jadi anak-anakku, Tuhan akan memberkati kita apabila kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita mampu mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tua. Seapapun orang tua kepada kita, mereka jauh lebih baik daripada kita. Karena itu, ketaatan kepada Tuhan sama dengan ketaatan juga kepada orang tua. Ya, ini yang Tuhan katakan. Karena itu semua kita mari kita berhikmat kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mampukan kami melewati masa-masa yang krisis bagi dunia ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Anugerahi kami roh hikmat, roh kebenaran daripada Tuhan. Supaya kami tetap hidup dalam sukacita iman. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Baiklah, kakak-kakak mentor dan adik-adik teman-teman remaja, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita dengar bukan hanya sekedar didengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pedoman atau terang yang menerangi setiap jalan kita, kemanapun kita berada. Maka dari itu, dalam kondisi kita sekarang ini dan masa depan, mari jangan pernah menyerah menghadapi keadaan. Ya. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita untuk menaikkan pergumulan syafaat kita kepada Tuhan. Yes. Kita berdoa. Kak Arman. Ya. Kita khusus doakan bagi anak-anak, teman-teman kita ya, adik-adik yang terpapar dengan COVID ini ya. Supaya Tuhan tolong sembuhkan, sehatkan semua. Ya, amin. Ya. Saya percaya bahwasanya kita semua kita aminkan apa yang didoakan supaya semuanya terjadi sesuai kehendak Tuhan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, yang selalu kami puji muliakan sebagai harapan hidup kami. Amin. Yes. Kembali kami menyerahkan hidup kami ini, membawakan segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih mengasihi kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi di antara kami saat ini. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan kepada kami. Amin. Kami berserah diri ya Tuhan. Kami tentunya berharap kepadamu untuk menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami membawakan ke dalam tangan-Mu anak kami, adik-adik kami, remaja Kardere Moria dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya mereka selalu di dalam naungan tangan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang selalu menguatkan hati dan pikiran mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam menghadapi kondisi saat ini. Kiranya apa yang dialami saat ini tidak mengurungkan niat mereka untuk terus semangat, untuk terus mencapai cita-cita mereka. Pengharapan. Ya, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, dalam proses belajar mengajar yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan yang selalu ada bagi mereka, memberikan mereka pengetahuan untuk terus semangat ya Tuhan.
Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan juga kebutuhan mereka, Ya, Yesus. memberkati orang tua mereka, supaya dapat memperoleh rezeki yang dari Tuhan, sehingga Ya. kebutuhan mereka dalam mencapai cita-cita harapan di masa depan mereka dapat dicukupkan melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Ya. Dan bukan juga hanya anak-anak remaja kami di Kardera, seluruh anak-anak remaja Tuhan, anak-anak kecil dan seluruh juga anak-anak remaja yang menuju dewasa, yang memikirkan masa depan mereka, memikirkan apa yang harus mereka lakukan, mencapai cita-cita mereka, kemana Tuhan mengarahkan mereka. Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak yang haus akan Engkau, Tuhan. Amin, Tuhan tolong. Mungkin yang banyak yang bertanya-tanya akan kebenaran di dalam hidup mereka. Yesus, Yang tidak tahu arah hidup harus bagaimana dan harus kemana. Ya Yesus, kasihanilah pada mereka bergumul sendirian. Banyak orang yang tidak mengenal Engkau tetapi merindukan Engkau ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang sama yang selalu ada dan menyertai, memasuki hati dan pikiran mereka, memimpin mereka, membawa mereka kepada terang Tuhan dan menemukan Tuhan, sehingga memuji memuliakan Tuhan dan memulai hidup baru mereka yang telah dilahirkan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus jamah hati anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga bangsa dan negara kami saat ini, Tuhan, pandemi yang kami alami. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan hikmat pengetahuan kepada pemerintah kami, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah yang terkecil, untuk dapat memikirkan jalan yang terbaik untuk bagaimana menangani pandemi yang tengah kami alami saat ini. Ya Bapak. Mohon kepadamu juga masyarakat kami juga seluruhnya. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau bekerja sama. Amin. Untuk protokol dan menjaga kesehatan dan bersama-sama untuk menangani virus yang tengah melanda kami di tempat ini saat ini, sehingga virus ini segera berlalu dan kembali kami masyarakat ini. Amin. Kami percaya kembali dapat boleh bersekutu bersama-sama kembali. Amin. Dan lebih kami bawakan ke dalam tangan-Mu gereja-gereja juga Tuhan, dimanapun mereka berada, dan bahkan juga para pemberita Injil Tuhan, misioner dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam upaya dan dalam usaha, dalam semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam mengajak orang-orang percaya Tuhan untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa saat tantangan untuk memberitakan firman Tuhan begitu besar. Bahkan mereka mungkin ada yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan, teguhkanlah hati mereka. Amin. Sehingga firman Tuhan dapat disebarkan, dapat diberitakan. Dan setiap orang yang mendengar dapat dilahirkan kembali dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kakak-kakak mentor remaja Kardera Muda. Ya Yesus, urapi mereka semua Tuhan. Yang sudah bergabung kepada kami saat ini. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau menyatukan hati dan pikiran kami. Amin. Hikmat dan pengetahuan untuk dapat memikirkan apa yang akan kami lakukan. Bagaimana kami untuk terus membimbing, mementori anak-anak remaja untuk mengenal Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga cita-cita dan harapan kami, pelayanan kami. Dalam tangan-Mu, dalam setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang menolong dan menyertai kami, membuka jalan bagi kami. Terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami percaya Tuhan menyempurnakan kepada Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap doa dan pergumulan kami ini hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti juga kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman,
Mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Nasuri. Aku percaya kepada Percaya Tuhan, kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi barang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nats pedoman hidup baru terambil dari Khotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Besar anugerahmu. Besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah. Salom, bisa nggak Mami minta kita nyanyi doa Yabes sebelum doa berkat ya. Kita nyanyi doa Yabes ya. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus sayangi, kakak-kakak mentor juga yang bertugas. Mari kita tutup ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Kita mohonkan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Kita saat teduh, kita berdoa. Tuhan, Engkau telah baik pada kami Tuhan. Kami sudah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Engkau selalu memberkati dan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat Selamat Minggu. hari Minggu. Selamat Selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom.